Oke, kita mulai aja. Selamat siang, semuanya. Terima Iya, kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Ibu Merina sudah hadir ya? sudah. Oke. Jadi, selamat datang buat teman-teman semua di Dialog Design yang ketiga, karena yang satu dan kedua sebetulnya sudah kita laksanakan Oktober tahun lalu. Kali ini kita coba pindah ke format webinar karena kondisinya seperti ini. Eh, Baik, saya perkenalkan dulu, saya Prananda atau biasa dipanggil Panda dari Desain Etnografi Lab di salah satu lab di bawah kelompok manusia dan desain produk industri di ITB. Oke, mungkin bisa diinformasikan dulu sebelumnya bahwa webinar kali ini tuh akan dibagi jadi 2 sesi. Jadi sesi pertama itu akan pemaparan dari Ibu Merina selama 30 menit dan kita lanjutkan ke sesi pertanyaan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan lempar pertanyaannya ke kolom chat. Nanti akan kami pilihkan gitu pertanyaannya. Nanti akan Bu Mei jawab satu-satu gitu ya. Nah, itu untuk pertanyaannya silakan dituliskan saja dari awal gitu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan dilempar. Baik. Jadi sebetulnya hari ini kita akan bahas gitu ya tentang Mingyai Movement gitu, yang merupakan pergerakan di Prakarsai gitu ya, diinisiasi oleh tokoh namanya Soetsu Yanagi di akhir tahun 20-an sebagai sebetulnya bentuk kritik gitu ya terhadap kondisi Jepang yang saat itu berada di puncak industrialisasi gitu. Jadi semenjak dia buka menjadi restorasi Meiji, nah itu perubahan sosial dan budaya itu sangat besar. Nah, ini merupakan bentuk dari perubahan diinisiasi oleh teman-teman artisan gitu ya di Jepang. Nah, mungkin kita bisa akan telusuri lebih lanjut oleh Bu Mei gitu ya, bagaimana sih sebetulnya Yanagi Soetsu ini bisa nyebarin prinsip-prinsip ini gitu ya, secara apa namanya, mungkin nggak bentar tapi cukup lama, tapi apa sih gitu ya medium-mediumnya sehingga pergerakan ini menjadi masif, lalu juga apa sih prinsip-prinsip dari Mingyai itu yang sampai akhirnya mungkin terasa gitu ya sampai ke desain modern saat ini gitu. Nah, itu akan dibahas lebih banyak oleh Ibu Mei hari ini. Nah, kalau Bu Mei-nya sendiri sebetulnya saya kasih gambaran profil sedikit gitu ya Bu ya. Beliau lulus dari sarjana desain produk tahun 2008, jadi senior saya dulu di desain produk ITB, dan melanjutkan studi master di kampus yang sama. Konsentrasi risetnya itu pada pengembangan kerajinan gitu, di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini riset beliau ini mengantarkan gitu ya Bu Mei untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi doktor di Kanazawa University dan lulus pada tahun 2015. Nah, risetnya terkait mengenai studi etnografi di berbagai tempat, dan yang menarik adalah di berbagai tempat kerajinan ya Bu ya, di berbagai desa di Jepang, mulai dari Beppu di kawasan selatan Jepang sampai ke daerah barat Jepang seperti Yamanaka atau desa Wajima gitu. Jadi tulisannya pun sudah banyak dipublikasikan di jurnal ilmiah maupun di media populer gitu. Kayak gitu ya paling ya. Saat ini Bu Mei sekarang bekerja sebagai dosen desain produk di TB dan juga kepala laboratorium desain etnografi ini gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ya ke Bu Mei, silakan Iya. waktunya uh, di share screen. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, sudah keluar ya. Nah, terima kasih Kak Panda apa Pak Panda ya baiknya. Sudah mengantarkan saya untuk berada di dialog desain pada hari ini, pada sore hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menyimak share sedikit dari kami, dari Lab Desain Etno. Yang hari ini topiknya seperti yang sudah kita ketahui bersama, tadi juga sempat disinggung sedikit sinopsisnya oleh Pak Panda gitu ya. Saya akan coba untuk mengangkat topik mengenai pengaruh pergerakan Mingyai pada desain modern di Jepang. Sebetulnya sebelum kita masuk ke topik ini, sebetulnya saya
saya cukup terkejut gitu ya, terkesima sebetulnya ketika ternyata yang meminati topik ini cukup tinggi gitu ya di antara teman-teman. Karena saya pikir konsep Mingge ini tidak terlalu populer di Indonesia gitu ya, bahkan sampai dengan saya studi S2 itu pernah dengar, tapi saya nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya atau tidak gitu untuk dunia kerajinan kita di Indonesia dan sebagainya gitu. Dan dengan topik saya pada hari ini mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai apa ya, bukan mengenai Mingge itu apa atau prosesnya juga detailnya seperti apa, timeline sejarahnya seperti apa, karena itu sudah pasti para para peserta webinar di sini juga mungkin sudah cukup familiar dan cukup bisa didapatkan gitu ya informasinya di luar sana. Mungkin saya akan lebih fokus pada aspek-aspek yang sebetulnya melingkupi pergerakan Mingge itu sendiri gitu, termasuk diantaranya adalah kritik-kritik yang kemudian muncul setelah adanya pergerakan Mingge ini gitu. Dan mungkin kritik-kritik yang saya angkat itu nanti berkisar di tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an itu sudah banyak kritik yang pada akhirnya memang membicarakan bisa dibilang kekurangan dari pergerakan Mingge itu gitu ya. Tapi kita nanti akan sampai ke situ. Jadi ya sekedar ini aja gitu ya, sekedar penjelasan di awal bahwa nanti kita akan membahas ke situ, kemudian juga mengenai pengaruhnya dalam desain modern di Jepang. Seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan langsung mulai saja, sebentar. Nah, jadi istilah Mingge itu sendiri gitu ya, kalau misalnya kita cari itu pengartiannya atau definisinya sebetulnya sangat sangat kenapa pengistilahan ini menjadi penting gitu, karena ya itu tadi keinginan dari Yanagi Soetsu itu untuk menempatkan diri di antara definisi-definisi yang sudah dikenal di Eropa seperti seni, kemudian art craft, kemudian desain bahkan dan dia merasa ada pengistilahan yang perlu untuk dibuat gitu ya, untuk merepresentasikan konsep kerajinan yang ada di Jepang, dan itu tidak seragam dengan definisi Fokraft di dunia barat sebetulnya. Ada beberapa konsep Mingge yang sebetulnya ditekankan oleh Yanagi Soetsu, dan ini secara sederhana gitu ya. Di antaranya adalah keindahan. Jadi bicara Mingge ini bicara keindahan, beauty gitu. Jadi dalam banyak tulisannya Yanagi Soetsu ini mengungkapkan mengenai keindahan. Apa itu keindahan dari Mingge? Seperti apa indah itu gitu? Apakah diasosiasikan dengan kesempurnaan atau ketidaksempurnaan? Apa diasosiasikan dengan keseragaman atau ketidakseragaman dan sebagainya? Dan yang paling utama dari konsep yang diangkat oleh Yanagi Soetsu dalam Mingge itu sebetulnya adalah fungsionalitas. Jadi fungsionalitas itu akan memunculkan keindahan. Jadi semakin suatu objek itu memiliki fungsi dalam keseharian manusia, semakin sering digunakan, itu dia akan semakin indah gitu. Jadi kalau kita tanya ke Yanagi Soetsu mana yang lebih indah, apakah piring yang dipakai untuk makan sehari-hari atau piring yang dipajang di dinding misalnya, sama-sama piring, maka Yanagi Soetsu pasti akan memilih piring yang dipakai sehari-hari gitu ya, entah itu sudah bocel-bocel atau justru ada guratan-guratan yang menunjukkan bahwa dia memang sering dipakai, maka itulah keindahan gitu, kurang lebih yang dimaksudkan oleh Yanagi. Kemudian yang kedua, dan ini akan sangat membedakan dari konsep desain sebetulnya, dibuat menggunakan tangan. Jadi kita harus ingat ya, jadi Mingge ini munculnya di masa industrialisasi Jepang itu tadi, nanti akan sampai lagi ke cerita itu. Kita tarik mundur, tapi dibuat dengan menggunakan tangannya tangan manusia ya. Jadi keindahan itu akan muncul
apabila benda atau objek tersebut dibuat menggunakan tangan dengan bantuan alat yang minim gitu ya tentunya, tidak menggunakan mesin dan sebagainya. Dengan ketidaksempurnaan yang kemudian akan muncul karena menggunakan tangan itu kan sangat berpengaruh ya, sangat dipengaruhi oleh konsentrasi si pembuatnya, kemudian kesehatan si pembuatnya gitu. Artinya ketika membuat 10 piece benda yang sama pasti akan ada kualitas yang berbeda-beda. Nah, itu pun menjadi salah satu konsep keindahan menurut Yanagi Soetsu yang merupakan salah satu prinsip dari Mingei. Kemudian kesederhanaan, alamiah itu bisa berarti materialnya, bisa juga berarti prosesnya. Jadi kerajinan yang memang dikenal secara tradisional di Jepang itu menggunakan material yang sumbernya itu sangat dekat gitu dari tempat tinggal para pengrajinnya. Jadi tidak mungkin misalnya seperti di Indonesia ada rotan, industrinya di Cirebon, kemudian bahannya diambil dari Kalimantan atau dari mana gitu ya. Mungkin itu tidak akan masuk ke dalam kategorisasi Mingei menurut Yanagi Soetsu. Kemudian sehat di sini juga sebetulnya sebagai apa yang disampaikan oleh Yanagi itu sangat panjang gitu ya, sangat konseptual gitu. Jadi yang dimaksud dengan sehat itu bisa jadi produknya yang sehat yang menunjukkan bahwa dia dibuat oleh oleh manusia gitu dengan segala ketidaksempurnaannya dan dia dipakai gitu. Artinya ketika dia dibuat dengan tujuan A dan dipakai untuk fungsi yang A juga artinya sesuai kan, dan di situ itu salah satu definisi sehatnya objek Mingei ini menurut Yanagi. Selain itu juga dengan dibuatnya Mingei oleh sekelompok masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki kemampuan kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangannya, dengan material yang ada. Dan itu menunjukkan sebuah komunitas yang sehat. Karena dalam komunitas yang sakit itu tidak akan terbentuk objek-objek keseharian dan tidak akan digunakan menurut dia. Jadi folk craft ini nantinya akan menjadi cerminan mengenai kondisi suatu masyarakat gitu. Akan sangat mencerminkan kondisi masyarakat tertentu. Gitu. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dia dibuat oleh komunitas yang terdiri dari pengrajin anonim dan tidak memiliki tanda. Jadi pada masa itu benda-benda seni itu yang dibuat oleh seniman-seniman terkenal selalu membubuhkan tanda gitu ya, di misalnya ini ada mangkok, di baliknya akan ada tanda, entah itu cap titik merah atau apa gitu ya, atau ada seperti tanda tangan tapi inisial seperti itu. Nah, itu tidak masuk dalam kategori Mingei. Kategori Mingei itu tidak diketahui siapa yang membuat gitu ya. Bahkan dalam satu komunitas misalnya yang membuat ada 30 orang, kita tidak akan bisa membedakan yang ini dibuat oleh Bapak A atau Bapak B atau Bapak C gitu. Karena yang berbicara hanya objeknya saja dan fungsinya. Seperti itu. Seperti itulah yang indah gitu ya Mingei-nya. Kemudian dia dibuat dalam kuantitas yang besar dan harganya murah sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas, masyarakat yang banyak gitu. Setelah itu, Mingei ini merupakan representasi dari tradisi di wilayah tertentu. Jadi nantinya gitu ya, Mingei itu setelah dikonsepkan oleh Yanagi Soetsu di tahun 1920, dia itu berkembang terus gitu ya, berkembang terus sampai dengan akhir tahun 50-an dan dengan dibentuknya museum-museum ini pada akhirnya akan terlihat representasi dari wilayah mana, dari daerah mana, dan itu yang sangat didorong oleh Mingei bahwa keunikan-keunikan itulah yang dimunculkan dalam objek Mingei-Mingei yang menurut konsepnya Yanagi Soetsu ini. Di samping ini adalah contoh salah satu mangkok yang sebetulnya ini kalau kita lihat mungkin salah satu objek yang sangat penting gitu ya dalam momentum munculnya Mingei Movement atau pergerakan Mingei gitu. Kenapa dari Korea? Karena memang munculnya pemikiran Yanagi ini berasal dari Korea gitu. Nanti akan kita ceritakan. Oke, ini mungkin sedikit prinsip-prinsip Mingei yang yang umum yang kemudian dipahami oleh masyarakat secara luas, bukan hanya di Jepang tapi juga di dunia gitu. Nah,
di sini saya akan tarik mundur gitu ya. Munculnya Minggay itu sebetulnya dalam kondisi seperti apa. Jadi supaya ada bayangan aja sebenarnya ya, ini kalau diceritakan juga nantinya panjang sebetulnya. Jadi Minggay itu muncul pada masa industrialisasi di Jepang. Jadi industrialisasi di Jepang itu sebetulnya dimulai ketika restorasi Meiji tahun 1868 seperti tertulis, di mana shogun itu sudah pada akhirnya berhasil diruntuhkan setelah berkuasa selama 250-260 tahun. Dan itu tanpa pengaruh apapun dari luar, tanpa pengaruh asing gitu ya. Dulu ketika ada orang asing yang mendarat atau berlabuh di wilayah Jepang, maka akan langsung dibunuh gitu ya. Nah, setelah berakhirnya Tokugawa Shogun ini, pemerintahan dikembalikan kepada kekaisaran Jepang, yaitu Meiji. Di situ, apa, istilahnya restorasi Meiji ini, pada akhirnya semua pintu terbuka gitu ya, dan pengaruh asing itu masuk secara luar biasa gitu, dan itu adalah era di mana terjadinya modernisasi dan bahkan westernisasi Jepang sepenuhnya gitu ya di tahun 1868 sampai dengan 1912-an. Jadi itu sekitar 50 tahun gitu ya, 40 sekian tahun mereka hidup dalam kondisi seperti itu. Ini salah satu contohnya ada lukisan yang menggambarkan cara berpakaian wanita di periode tersebut gitu. Yang tadinya wanita itu menggunakan kimono longgar-longgar gitu ya dan menyembunyikan siluet tubuh. Kemudian mereka beralih kepada potongan-potongan baju yang menunjukkan siluet tubuh gitu ya. Padahal secara mungkin estetikanya tradisional Jepang sebelum itu gitu bahwa dengan seorang wanita menutupi dirinya maka akan semakin menarik gitu, akan meningkatkan daya tariknya gitu. Sementara di periode Meiji selain pemikiran-pemikiran barat kan sudah sangat merasuki sehingga sangat mempengaruhi juga dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya ya pakaian ini. Kalau kita lihat potongannya sudah sangat kebarat-baratan gitu ya, menyerupai pakaian wanita di Eropa gitu dengan potongan-potongan seperti gaun dan tatanan rambut yang juga sama sekali berbeda seperti itu. Termasuk juga gaya arsitektur gitu. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar salah satu istana di Jepang gitu ya. Jadi istana-istana ini kan sebetulnya dulu dimiliki oleh keluarga-keluarga bangsawan tersebar di seluruh Jepang gitu, dan pada periode Meiji tentunya mereka melakukan renovasi, melakukan perbaikan dan sebagainya, dan di masa itu juga mereka kemudian menambahkan fitur-fitur yang sangat barat sebetulnya. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada istilahnya sekarang washitsu gitu ya, jadinya ruang Jepang karena mereka sudah mengenal ruang barat gitu. Di ruang Jepang ini mereka menggunakan tatami, tikar tatami, pintunya pintu geser, kemudian pakai pelapis shoji paper itu. Sementara yang di sebelah kiri ini menunjukkan gaya ruangan yang gayanya sangat kebarat-baratan, menggunakan pintu kayu, menggunakan jendela dan tirai yang panjang menjuntai, kemudian lantainya pun tidak menggunakan tikar lagi. Dan ini menjadi pemandangan yang biasa ketika itu. Termasuk juga bukan hanya interior ya, tentu saja eksterior pembangunan yang berlangsung di masa ini banyak sekali yang dipengaruhi oleh arsitektur asing gitu ya. Selain mereka juga ini menyadari bahwa bangunan-bangunan yang terbuat dari bata dan tembok itu lebih tahan terhadap api misalnya dan sebagainya, tapi gayanya ya sangat kebarat-baratan. Ini yang masih kita bisa lihat sampai saat ini gitu ya. Ada museum Mitsubishi, kemudian ada Red Brick District di Yokohama. Mereka direvitalisasi lagi menjadi tempat-tempat publik seperti itu. Kemudian ya ini hanya sebagai salah satu bayangan aja bahwa kondisinya ketika itu di Jepang sangat sangat kebarat-baratan gitu ya, cara berpikir, kemudian cara hidup, berbagai budaya dan sebagainya. Jadi di masa modernisasi ini juga yang tadinya Jepang itu sama sekali tidak mengenal pembedaan antara seni atau kerajinan atau membuat benda-benda lainnya, kemudian menjadi sangat terpengaruh gitu dengan klasifikasi istilah, apakah ini seni, apakah ini industri, apakah ini desain, apakah ini kerajinan seperti itu.
di masa ini pula akhirnya dibedakan gitu ya, bahwa bijutsu atau seni itu berbeda dengan koge atau kerajinan. Ini mengikuti klasifikasi dari barat juga. Kemudian ini juga ada hal yang sebetulnya sangat berpengaruh gitu ya pada pengistilahan-pengistilahan tersebut, dan nantinya akan mengantarkan kita pada munculnya istilah Minggei itu. Jadi ketika akhirnya mereka sudah terbuka terhadap pengaruh asing di Eropa dan di Amerika Serikat itu banyak sekali diadakan pameran-pameran gitu ya. Dan dari kesemua pameran itu kalau tidak salah ada 3 pameran yang kemudian menjadi salah satu momentum penting di mana akhirnya mereka menyadari bahwa eh, tembikar atau pottery itu adalah primadona gitu di pasar Eropa atau di pasar Amerika. Dari situ baru pemerintah Meiji mulai melirik gitu bahwa oh ini potensi duit nih kalau misalnya kita bisa kembangkan ini di pasar internasional seperti itu. Dan itu terjadi di antara tahun 1862 sampai dengan 1910. Kemudian juga ini sangat menjadi salah satu hal yang berpengaruh adalah kedatangan Ernest Fenollosa gitu ya, diminta oleh pemerintah Jepang untuk mengajarkan pelatihan seni di Universitas Tokyo. Dari situ semakin tegas gitu bahwa art itu berbeda dengan kerajinan, berbeda dengan koge, dan meskipun ada nuansa kan ya, ada bijutsu itu nggak semata-mata art atau diartikan seni, tapi ya tentunya ada nuansa kejepangan dan sebagainya. Tapi pembagian itu sudah semakin jelas, bahkan dalam beberapa eksibisi yang diadakan oleh pemerintah itu membuat kategorisasi yang sangat ketat. Yang ironisnya sebetulnya tembikar itu, kerajinan tembikar yang dulunya yang mereka sebetulnya kenal itu adalah memiliki potensi pasar yang besar gitu untuk diekspor, ternyata tidak diakui sebagai salah satu bentuk bijutsu atau art di situ. Jadi mereka nggak masuk ke dalam pameran tahunan. Ada namanya, saya lupa singkatannya, Bunten itu apa ya, Pak Panda? Bunten, Bunka, apa, Teng gitu ya. Pokoknya itu pameran yang sangat bergengsi lah di dunia seni di Jepang. Si pottery ini nggak masuk ketika itu. Kemudian terjadi pergolakan budaya sebetulnya di sini sangat banyak dan sangat kompleks yang terjadi. Jadi ketika tahun 1900 awal itu memang modernisasi dan westernisasi di Jepang itu sedang sangat memuncak, dan itu adalah titik paling jenuhnya masyarakat Jepang dengan semua yang kebarat-baratan gitu. Selain itu juga ternyata gitu ya ada sekelompok kalangan di kelas aristokrat gitu yang merasa mereka tersingkirkan gitu posisi pentingnya di mata masyarakat Jepang karena muncul yang keren-keren dari barat gitu. Terus kita dianggapnya kolot, feodal dan sebagainya. Nah, ke perasaan insecure dari kalangan aristokrat ini pun sebenarnya adalah salah satu hal yang menjadi pendorong meningkatnya atau naiknya kembali minat terhadap budaya tradisional, bukan hanya koge ya, budaya tradisional secara keseluruhan gitu. Termasuk juga upacara minum teh. Upacara minum teh kemudian diangkat lagi menjadi event sosial yang bergengsi gitu ketika itu, karena sudah dilupakan oleh masyarakat mudanya. Jadi yang kalangan aristokrat yang terancam untuk dilupakan sama masyarakat ini, mereka mencoba mengangkat kembali pentingnya upacara minum teh, penting loh gitu, untuk banyak hal ya, untuk bersosialisasi, untuk mengapresiasi seni, mengapresiasi budayanya sendiri dan sebagainya gitu. Intinya di masa ini memang bermunculan keinginan-keinginan yang intinya mengangkat kembali tradisi-tradisi yang mereka miliki sebelum terjadinya industrialisasi. Dan dalam kondisi seperti ini juga sebetulnya kepenatan gitu ya terhadap, jadi pemerintah Jepang ketika itu berusaha keras untuk kita harus jualan seni kita, yang lakukan waktu itu pottery atau tembikar gitu ya.
Jadi disesuaikan dengan pasar di Amerika, sesuaikan dengan pasar di Jepang, berusaha mati-matian, menyempurnakan tekniknya, belajar mengirim akademisi untuk ke Eropa untuk belajar dan mengembangkan kembali kerajinan itu, menyempurnakan kembali supaya standarnya sangat Eropa gitu, sangat Barat ketika itu. Nah, kelompok masyarakat yang merasa tidak menyukai hal itu, akhirnya terdorong juga gitu kan, kenapa sih kita harus selalu melihat keluar, kenapa harus selalu standarnya tuh standar di luar gitu. Muncullah banyak sekali gagasan-gagasan ketika itu ya, kurang lebih ini tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian di kondisi seperti ini pula gitu, bahwa kemudian muncul debat-debat yang sifatnya teoritis gitu, debat-debat mungkin bukan berupa debat terbuka ya, tapi tulisan lawan tulisan lawan tulisan gitu, bahwa sebetulnya misalnya pottery itu art loh, atau itu bukan craft, itu bukan apa, dan semuanya banyak kelompok-kelompok yang mengangkat kepentingannya masing-masing dalam hal ini gitu. Dan di saat itu pula sebetulnya Yanagi Soetsu itu muncul dengan gagasan Ningei. Kita langsung aja mungkin ya bicara mengenai Yanagi Soetsu-nya. Jadi Yanagi Soetsu ini sebetulnya dia terlahir dari kalangan menengah atas gitu ya. Ayahnya adalah seorang angkatan laut, meskipun ayahnya meninggal di usianya waktu itu 2 tahun kalau nggak salah, masih kecil, tapi dia berasal dari keluarga yang pada dasarnya ya di kalangan menengah, kalangan atas gitu. Dia bahkan disekolahkan di sekolah yang paling bergengsi gitu ya, institusi pendidikan yang sangat bergengsi, sangat elit, dan masuk kuliah di University of Tokyo ketika itu. Sejak masa SMA-nya, Yanagi Soetsu ini pun sudah gemar menulis gitu. Jadi dia membaca karya-karya filsuf-filsuf dari Barat, kemudian dia menuliskannya kembali, dia bahkan menerjemahkan beberapa buku juga yang berasal dari Barat, sehingga sebetulnya pemikirannya dia itu ya secara tidak langsung sudah jauh ya, berbeda gitu dengan pemikiran orang Jepang ketika itu yang bukan berasal dari kelas yang sama seperti dia. Begitu. Kemudian di usia 35 tahun ketika dia sudah bersekolah di perguruan tinggi, pemikirannya semakin berkembang, semakin banyak pengaruh yang dia terima gitu ya dari tulisan, dan dia pun juga tidak berhenti mempublikasikan pemikirannya, termasuk diantaranya adalah konsep Ningei. Sebetulnya gitu ya, konsep Ningei ini pun terinspirasi, kalau kita lihat tadi di slide yang pertama itu ada mangkuk itu yang berasal dari Korea. Jadi ceritanya adalah dia itu sampai di Korea suatu ketika, dan dia melihat benda keseharian yang dipakai oleh masyarakat Korea. Ketika itu kan Jepang sedang menjajah Korea ya sebetulnya. Jadi dia melihat masyarakatnya dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan bersedih gitu ya. Kemudian dalam kesehariannya menggunakan itu, ini sangat sangat kerakyatan dan sangat indah gitu menurut dia. Salah satu prinsipnya dia gitu ya dalam mengapresiasi keindahan itu sebetulnya adalah direct perception. Jadi melihat benda itu polos aja gitu. Jadi tanpa didasari oleh prasangka pemikiran-pemikiran tertentu ya. Ketika kita memegang sebuah benda itu ada mungkin chemistry lah gitu, perasaan bergetar gitu, oh indahnya gitu, atau seperti apa. Nah itu yang dia rasakan katanya ketika menemukan benda-benda itu. Akhirnya pada suatu masa pun dia mengumpulkan gitu ya, jadi mengumpulkan banyak sekali, kalau kita lihat di bukunya yang The Unknown Craftsman itu banyak sekali produk-produk objek-objek kerajinan yang dia temukan dari Korea, dan itu dia masukkan dalam kategorisasi Ningei pada akhirnya dengan prinsip-prinsip yang tadi di awal sempat saya sampaikan juga. Kemudian dia tersentuh gitu, kemudian dia tergerak gitu. Oh jadi ini adalah keindahan, ada yang dia sebut dengan beauty of sorrow atau beauty of sadness gitu, bahwa dia melihat objek ini sedih gitu ya, bukan jelek ya, maksudnya digunakan dalam keseharian, bukan di tempat yang indah, tempat yang bagus, sedih tapi indah gitu menurut dia.
pokoknya dia tergerak sekali lah, itu perjalanan yang membuat dia akhirnya tergerak untuk mencari sebenarnya Jepang itu punya identitas seperti ini yang ketika itu sudah tertutupkan ya oleh pengaruh-pengaruh Barat yang sangat kuat gitu. Jadi dia kembali ke Jepang, kemudian dia menelurkan istilah Mingyei ini. Kemudian dia bepergian sekeliling Jepang untuk bertemu dengan pengrajin, bertemu dengan masyarakat biasa gitu ya. Biasa dalam arti kalau kita lihat di sini ada fotonya dia bersama Shoji Hamada sama Kawai Kanjiro, itu juga sangat sering disebut-sebut dalam berbagai literatur Mingyei ya, mereka bertiga ini. Kalau kita lihat saja gaya berpakaiannya sudah sangat barat sebetulnya ya, dan itu adalah hal yang biasa ketika itu. Mereka berkeliling Jepang ke Okinawa, ke Ainu, dan mereka melihat, oh orang-orang pinggiran ini kok tidak terperhatikan ya, kasihan gitu. Jadi lagi-lagi dia melihat beauty of sadness ini, Hiai no Hi, Hiai no Bi, kembali Hiai no Bi, jadi kesedihan, indahnya kesedihan gitu. Melihat orang Okinawa tersingkirkan, kelompok Ainu juga tersingkirkan. Kemudian dia melihat yang di Taiwan, di Cina ketika itu juga sedang dijajah oleh Jepang sebetulnya. Jadi dia melihatnya ke situ gitu. Dan dari situ dia sangat tergerak bahwa oh, ternyata Jepang itu punya ya harusnya ada identitas yang sangat Jepang. Lalu dia berpikir karena dia seorang filsuf juga gitu ya. Dia berpikir, dia merumuskan, berdiskusi sama sahabat-sahabatnya ini dan dia memunculkan akhirnya ya notion ini bentar maaf, Mingyei ini gitu. Ini media sebetulnya tidak hanya ini ya, tapi yang cukup sangat berpengaruh karena hingga saat ini sebetulnya ada asosiasi Mingyei Japanese Folkcraft Association kalau nggak salah, dan mereka menerbitkan majalah Mingyei di puncaknya Mingyei Movement itu sampai ke seluruh penjuru Jepang itu ada. Jadi mereka kirim satu persatu. Tapi kemudian di akhir gitu ya, setelah mau turun tuh dari puncaknya Mingyei Movement, ternyata mereka menyadari bahwa si pelanggan majalah ini belum tentu penikmat Mingyei gitu. Kadang-kadang hanya untuk status sosial mereka berlangganan, hanya untuk status sosial mereka menjadi anggota asosiasi dan sebagainya gitu ya. Jadi secara rutin ada pemikiran-pemikiran yang selalu disebarkan oleh Yanagi gitu ya melalui buletin-buletin ini berupa tulisan, berupa foto, gambar dan sebagainya. Kemudian juga dia mendirikan guilds, mendirikan workshop-workshop kerja. Saya nggak berhasil dapat foto-fotonya, cuman dia mendirikan itu di banyak tempat gitu ya untuk mendorong lagi masyarakat untuk mau membuat kerajinan dan sebagainya. Dan ini adalah foto museum Mingyei di Komaba. Di Jepang sendiri ada banyak sebetulnya ya museum Mingyei itu. Nah, ini ada beberapa kritik, mungkin nanti lebih banyak kita bisa bahas di dalam sesi diskusi sebetulnya ya. Jadi yang pertama ini adalah Yuko Kikuchi gitu. Dia melihat bahwa Mingyei Movement ini adalah bentuk dari Orientalism gitu. Dia bilang dalam beberapa kritik sebelumnya, studi sebelumnya itu banyak yang memandang Yanagi sebagai sosok yang angelic gitu ya. Jadi dia mengangkat budaya Asia, kemudian mengagungkan masyarakat biasa dan sebagainya, mencari keindahan dari yang tidak dibuat-buat gitu ya, yang sangat natural, sangat alamiah. Tapi kritik dari Kikuchi ini adalah kan dia itu sebetulnya dia itu simpatisan gitu, dia adalah sempat dalam salah satu kajian sebelumnya, Yanagi ini dia oposisi terhadap pemerintah yang menjajah ketika itu melakukan imperialisme ke Korea dan ke Taiwan gitu ya. Tapi ternyata setelah dikaji lebih lanjut nggak juga sih, sebenarnya dia tidak oposisi, karena kalau dia oposisi artinya Mingyei ini tidak akan menjadi identitas nasional gitu pada akhirnya, hanya konsep dia saja dan tidak akan berkembang seluas yang kita tahu saat ini. Jadi justru dia itu memiliki cara pikir yang sangat oksidental gitu. Dia memandang dirinya, dia adalah oriental tapi dia melakukan orientalism gitu. Artinya dia adalah bagian dari Asia tapi dia memandang negara Asia itu lebih di bawahnya dia. Dia merasa superior. Dan dengan dia dia merumuskan identitas nasional Jepang, dia tuh ingin menjadikan identitas nasional Jepang ketika itu di atas identitas nasional negara-negara lain gitu ya. Artinya ya menaikkan kembali gitu, intinya menaikkan nilainya Jepang di antara negara Asia lainnya. Itu salah satu kritiknya gitu ya dari Kikuchi. Kemudian
ini dari Kim Brand gitu. Jadi dia memandang si Mingge movement ini sebetulnya sangat politik lah ya. Pertama dia itu berasal bukan dari rakyat jelata, dia itu sudah berasal dari keluarga yang mampu, keluarga bangsawan dengan pemikiran yang kaya gitu. Kemudian berbicara keindahan itu munculnya dari bawah gitu ya, dari tanah grassroots. Dan menurut Kim Brand gitu ya, kenapa pada akhirnya si Mingge movement ini amat sangat dikenal, padahal dalam sejarahnya itu tadi kan ada dinamika ketika westernisasi itu di puncaknya, itu banyak istilah-istilah muncul sebetulnya. Ada the art of apa gitu dan segala macam. Kenapa Mingge gitu yang akhirnya bertahan? Ternyata itu adalah karena kekuatan politik dari Yanagi gitu. Adalah kedekatan dia dengan berbagai kalangan yang memegang kuasa ketika itu otoritas gitu ya, pemerintah dan sebagainya. Dia bekerja sama dengan baik sehingga ya Mingge movement ini menjadi menasionalisasi gitu. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh Brian Moran itu tahun 1997. Jadi dia adalah antropolog gitu ya, melakukan etnografi di salah satu desa penghasil tembikar itu di Sarayama, dan dia melihat gitu bahwa justru si Mingge movement ini banyak merusak tatanan sosial yang ada di sana gitu. Mereka jadi dalam berpikir yang tadinya mereka memproduksi memang betul gitu ya untuk dirinya sendiri, memproduksi dari mereka untuk keseharian mereka. Secara fungsi dan sebagainya. Tapi kemudian dengan adanya Mingge boom di tahun 50-an 60-an ternyata semuanya menjadi rusak gitu. Karena pada akhirnya banyak faktor ya. Jadi terbentuk artwork gitu di Mingge itu. Jadi ada kritikusnya, ada marketingnya, ada pedagangnya, ada distributor, ada apa banyak gitu. Padahal dulunya nggak seperti itu gitu. Nah, itu yang dikritik oleh Moran terhadap Mingge movement. Kemudian ini yang keempat adalah dia bicara mengenai konsep beauty sebetulnya ya dari Nakami Mari. Itu dia mengkritik sebetulnya Mingge movement ini bicara banyak tentang konsep-konsep keindahan dan sebagainya, religius, spiritual, tapi kenapa tidak mempertimbangkan hal-hal lain secara ekonomi gitu ya. Maksudnya dia sebagai seorang pemikir harusnya tidak selesai sampai di situ gitu pemikirannya, artinya kesejahteraan si pengrajin-pengrajin ini terus bagaimana gitu nasibnya, bukan masalah beauty of sadness gitu ya, masa mau sad terus selama-lamanya si produsen-produsen ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu kritiknya. Tapi gitu ya, however bahwa bagaimanapun si Mingge movement ini ada yang pro dan ada yang kontra, dan bagaimanapun dia pada akhirnya bisa sampai menjadi national identity-nya Jepang, itu bukan hal yang kecil gitu. Itu adalah hal yang mempengaruhi banyak aspek, terutama gitu ya, aspek desain modern sebetulnya. Jadi ini sangat kuat di industri desain industri di Jepang sebetulnya adalah utility. Jadi kalau misalnya kita melihat desain-desain Jepang sekarang gitu ya tentunya tidak semuanya seperti itu, tapi banyak gitu ya kalau kita lihat kenapa terlihat sederhana, terlihat simpel dan sebagainya, karena mereka memunculkan keindahannya itu dari fungsinya keluar nggak, fungsinya tercapai atau enggak, seperti itu kira-kira. Kemudian peran konsep monozukuri juga menjadi spirit yang tetap dijaga oleh industri, bahkan industri yang manufacturing ya. Jadi monozukuri itu sebetulnya dulu identiknya dengan membuat benda dengan tangan, tapi itu kan ada etos kerja gitu ya, di balik membuat dengan tangan itu ada kesungguhan, ada kesabaran, ada ada kerja keras. Nah, etos kerja itu yang kemudian diadopsi oleh industri manufaktur di Jepang gitu, salah satunya ya. Kemudian selain secara konseptual juga tentu saja pengaruh craftsmanship atau Mingge atau Koge gitu ya di Jepang ini pengaruhnya sangat tinggi, karena banyak sekali. Selanjutnya kita bisa lihat ada contoh-contoh desainer yang mengangkat konsep-konsep yang dulu sebenarnya sudah pernah diungkit-ungkit oleh Yanagi gitu ya terkait dengan Mingge. Yang membedakan mungkin ya bagaimana cara membuatnya. Kemudian kalau desainer kalau craftsman itu dia berpikir dia membuat gitu, kalau desainer dia berpikir nanti yang membuat orang lain atau mesin dan sebagainya. Ini salah satu pelopor desain modern di Jepang adalah tidak lain anaknya Yanagi Soetsu gitu. Dia
dia bersekolah di University of Tokyo, tapi kemudian sempat juga mengenyam pendidikan di Eropa dan sebagainya, dan sangat mempengaruhi apa cara cara berpikir gitu ya dalam mendesain sesuatu atau memproduksi sesuatu. Maaf ya, ini saya kebut karena waktunya sudah habis, kata Bapak moderator. Ini adalah contoh-contoh produk dari Sori Yanagi, anaknya Soitsu Yanagi. Sangat sederhana tapi timeless gitu ya sebetulnya bentuknya, karena dia menitikberatkan pada fungsi. Ini ada yang atas, ada elephant stools, ini butterfly stools, ini masih sering juga kita lihat. Produksinya mudah, dari plywood di bending, kemudian menyimpannya tinggal ditumpuk, di stacking gitu. Kemudian ini seri kitchen utensils-nya dari Sori Yanagi, sangat mudah digunakan, sangat sederhana, dan bisa digunakan terus-menerus gitu ya, nggak lekang oleh tren dan sebagainya. Kemudian ada Naoto Fukasawa yang kita tahu dia sangat dikenal terutama karena desainnya di Muji Rushirohin atau Muji gitu ya, yang sebetulnya secara konsep kan Muji itu tanpa merek ya, tanpa brand. Artinya yang sebetulnya ingin diangkat dari Muji itu adalah tidak usah brandnya berbicara, tidak usah identity pembuatnya yang berbicara, tapi fungsinya sebetulnya itu yang ingin diangkat. Cuman ya seiring berjalannya waktu, kemudian pasar juga menanggapi berbeda. Pada akhirnya mungkin melihat Muji, wow, benda yang dicari-cari, dinanti-nanti gitu ya buat oleh-oleh atau apa. Padahal sebetulnya konsepnya Muji itu salah satunya ya nggak kalau bahasa Sunda mah nggak dijiga-jiga gitu. Pokoknya kalau butuh pulpen ya pulpen aja gitu. Dan mereka ingin si pembelinya tuh bukan ngelihat, ih pulpen lucu ya, aku beli enggak gitu. Mereka menginginkan bahwa ih pulpen enak dipakainya, ringan dan sebagainya. Oke, aku beli gitu. Jadi sebetulnya mereka menginginkan market yang seperti itu gitu ya. Tapi ya sebuah wacana berbeda lah ya, apa yang kemudian direspon oleh masyarakat. Ini produk-produk yang didesain oleh Naoto Fukasawa, semuanya bicaranya masalah fungsi. Ini yang di tengah ini Infobar, mungkin pernah dengar ya, salah satu telepon genggam. Saya lupa tahun berapa itu yang pertama, tapi ketika itu di Jepang semua orang pakai handphone yang ditekuk, yang flip gitu. Kemudian dia mendesain telepon genggam ini gitu, bahwa buat orang Jepang itu ternyata keypad yang kita lihat di sini yang 1, 2, 3 ke bawah gitu, itu paling nyaman untuk digunakan gitu ya. Jadi bukan keypad yang memanjang atau seperti apa. Akhirnya dia mendesain dan ini tidak perlu ditekuk tapi sangat ergonomis dan sebagainya. Secara fungsional itu sangat luar biasa. Sangat berhasil dan serinya masih terus diproduksi yang terbaru. Kemudian ini adalah salah satu exhibition yang digelar oleh beliau di tahun 2017, 2017 ya. Jadi kalau saya melihat ini, ketika kita sering sibuk gitu ya, disibukkan dengan mendefinisikan gitu. Kamu tuh kerajinan apa kamu desain gitu. Kamu koge apa desain. Kamu bijutsu apa koge. Nah, dia mungkin merespon itu gitu. Bahwa koge sama desain itu atau kerajinan sama desain itu sebetulnya satu garis, cuman kutub-kutubnya tuh berbeda gitu. Dan meskipun ada yang ekstrim di kutubnya koge, ada yang ekstrim di kutubnya desain, tapi banyak sekali benda yang sebetulnya terletak di antara kedua itu. Materialnya, cara membuatnya, apakah dibuat dengan tangan, apakah dengan mesin, kan banyak juga yang dibuatnya perpaduan antara mesin dan tangan. Kemudian apakah bentuknya sangat tegas atau sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh proses dan sebagainya, yang merupakan salah satu karakteristik kerajinan atau koge, ya terletaknya di antara itu gitu. Yang menarik juga dia meletakkan banyak hal. Jadi exhibition ini di satu galeri, kemudian dia membuat satu sumbu di tengah itu yang memisahkan koge dan desain gitu. Dan dia kemudian menyebar banyak benda-benda di sekitar situ. Mungkin itu lebih banyak menggunakan rasa ya sebenarnya. Karena kalau misalnya ditanya, Bapak coba kriterianya apa aja ya? Dia nggak mungkin ada secara pasti kalau 10 cm dari garis ini ke sebelah kanan artinya dia adalah ini. Kalau 15 cm ke sebelah sini artinya dia adalah desain yang begini gitu. Tidak se-rigid itu gitu, tapi cukup mengalir sebetulnya.
Kemudian desainer lain yang juga sangat dipengaruhi oleh konsep Mingge ataupun Koge ya, craftsmanship di Jepang itu ada Tokujin Yoshioka. Dia bekerja sama dengan industri tradisional di berbagai tempat. Ini yang terbuat dari kertas yang dilem, kemudian bisa seperti akordeon, seperti itu. Contoh lain ada perusahaan furniture, ini desainnya Noto Fukasawa sebetulnya. Jadi perusahaan ini salah satunya yang memang bekerja sama dengan dalam proses pembuatannya cukup seimbang gitu ya antara mesin dan handmade. Kemudian ini ada Shinichi Sumikawa, dia bekerja sama dengan Kota Takaoka. Kota Takaoka itu sangat terkenal dengan industri copperware gitu ya, timah, kemudian aluminium, besi lah, metal dan sebagainya. Yang dulunya dibuat sebagai pemberian gitu untuk feodal untuk kaum bangsawan. Nah, Shinichi Sumikawa ini bekerja sama, kemudian dia memproduksi Aqua Series, membuat dumbbell, fruit bowl. Jadi ini full handmade sebetulnya. Dia memanfaatkan craftsmanship dari pengrajin yang ada di Kota Takaoka karena sudah ratusan tahun industri itu ada di sana. Mereka punya kemampuan hand skill yang luar biasa, sangat tinggi. Kemudian ini contoh lain bekerja sama dengan salah satu workshop metal juga, tapi di Osaka membentuk tetesan air. Ini adalah kursi sebenarnya. Kemudian masih contoh kolaborasi mungkin ya dengan Arita. Jadi Arita ini dia sebetulnya sudah ada industri keramik, bukan industri ya, maksudnya pengrajin keramik yang berasal dari Arita itu sudah ratusan tahun ada di sana. Kemudian Teruhiro Yanagihara ini dalam satu proyek dia bekerja sama dan menghasilkan tableware. Jadi tableware ini sangat menarik ya kalau kita lihat seperti sangat presisi dan dibuat dengan mesin gitu. Padahal enggak, padahal dibuatnya semua pakai tangan dan sebetulnya gitu ya katanya kalau misalnya dilihat lebih detail itu banyak sekali detail-detail yang sangat menunjukkan bahwa ini dibuat dengan tangan. Jadi ada bocel-bocel karena keramik kan kalau misalnya dibakar di waktu yang berbeda, terkadang hasilnya pun suka berbeda gitu ya, tergantung kondisi, banyak faktor gitu yang mempengaruhinya. Dan ya kita bisa lihat gitu ya bahwa kemampuan hand skill dari si pengrajinnya luar biasa sekali dimunculkan di dalam desain ini gitu, desain yang dia konsepkan. Kemudian ada Nendo, ini juga jadi Nendo ini salah satu perusahaan yang dia bukan hanya memproduksi gitu, tapi seperti berbicara dengan, kalau bahasa Jepang tuh haiku gitu. Jadi ada unsur humor, ada unsur bercanda gitu di dalamnya. Sangat bermain desain-desainnya kalau kita lihat. Tapi dia tentu saja bekerja sama juga dengan pengrajin atau craftsman ya yang memang ahlinya untuk membuat ini. Ini penutup. Jadi Mariko Kawakami ini adalah seorang desain jurnalis gitu ya. Dia bilang ya sebenarnya spiritnya tradisional craft Jepang itu terutama monozukuri, kemudian ada juga pemikirannya Nagi Soetsu mengenai keindahan dalam fungsionalitasnya itu sebetulnya sudah sangat mendarah daging di pengembangan produk manufaktur di Jepang gitu. Jadi kalau misalnya mau dicari contohnya sebetulnya ada sangat banyak dan bahkan penggunaan teknologi yang sangat tinggi pun tidak akan terlepas dari spirit itu gitu. Sudah selesai kurang lebih begitu Pak Panda. Kelebihan waktunya, maaf. Oke, terima kasih banyak Bu Mei buat paparannya benar-benar detail. Ya karena memang Mingge ini kan juga istilahnya sering disandingkan dengan arts and craft movement-nya yang sebetulnya udah terjadi sebelumnya ya di UK gitu kan. Nah, apakah ada kemiripan dengan movement tersebut atau seperti apa? Nah, sebetulnya kita akan lebih detail lagi lah menggali pertanyaan-pertanyaan ini, dan kebetulan juga ada pertanyaannya, 2 pertanyaan awal. Dan sebetulnya pengen nanti juga bisa share mengenai mungkin
pengalaman melakukan riset gitu ya di berbagai craft workshops di Jepang gitu kan, itu kan apakah spirit ini masih terjaga atau apakah ada perubahan, dan mungkin apa yang bisa kita pelajari buat ya mungkin kita bisa pelajari untuk mengembangkan di konteks Indonesia gitu ya. Iya, iya. Oke, pertanyaan awal dulu kali ya dari Bapak Arif Budiman dari Lampung gitu ya. Terima kasih udah nanya. Ini pertanyaannya, apakah ada hubungan atau pengaruh gitu ya di sistem pemerintahan atau negara atau kerajaan gitu ya untuk ada mempengaruhi kemajuan kesenian di Jepang saat itu gitu. Terutama di Mingge ini kan tadi juga kan sempat menyentuh ranah politik gitu kan. Nah, apakah sistem pemerintahan saat itu juga mempengaruhi movement ini gitu. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya. Ya, mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi sebetulnya. Itu yang banyak dibahas di tulisannya Kim Brandt, itu membahas aspek politik dari Mingge Movement itu. Artinya, ya apa ya, itu tadi gitu, maksudnya dinamika, kemudian diskusi-diskusi mengenai apa itu seni, apa itu kerajinan gitu ya, kemudian apa itu industri, itu ketika itu sangat hidup gitu di Jepang. Tapi kenapa yang kemudian bisa tersebar dengan sepertinya mudah gitu ya, padahal itu puluhan tahun sih sebetulnya. Dari pertama kali Yanagi Soetsu itu kan 1920 dia pertama kali menyampaikan konsep Mingge, kemudian sampai dengan Mingge Boom itu baru terjadi di tahun 1960 gitu ya, 50 ke 60 itu baru terjadi Mingge Boom. Jadi artinya ada tentang waktu 40 tahun sehingga akhirnya nasional itu mengakui bahwa Mingge adalah identitas nasional gitu ya. Tapi untuk sampai ke situ kan tidak mudah sebenarnya. Jadi ya bahkan dibahas juga sih oleh Kikuchi sebenarnya bahwa keberhasilan Mingge sebagai movement itu ya di antaranya adalah karena kedekatannya dia dengan banyak kalangan gitu ya. Dan dia sangat terbantu dengan latar belakang personalnya dia yang memang berasal dari keluarga yang terpandang gitu. Kemudian pemikirannya sangat maju, dia pintar gitu, dan dia menulis gitu ya. Yang paling penting dia adalah penulis. Artinya ya mungkin ya yang seperti sejarah lah yang menulis yang menang gitu kan pada akhirnya, bahwa dia menuliskan pemikirannya dengan sangat baik gitu. Kemudian dia punya hubungan ke sana sini ya, Bernard Leach dia kenal, kemudian ya tokoh-tokoh lainnya pun dia sangat sangat dekat lah aksesnya gitu. Jadi dia bisa berdiskusi, dan pengaruh dari lingkungannya itu termasuk juga dari kalangan pemerintahnya, authorities ya inilah ya, seperti Dewan Perwakilan Rakyatnya atau apa, dia tuh memiliki kedekatan itu sebenarnya, sehingga si Mingge gitu ya, Mingge sebagai konsep sebenarnya kan produk objek yang berasal dari masyarakat biasa gitu, masyarakat grassroots. Sebenarnya kan dinikmatinya oleh kalangan menengah ke atas gitu, yang mereka kemudian menjadi kolektor, menjadi penikmat Mingge yang kemudian melakukan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya, mereka melakukan perjalanan ke seluruh Jepang gitu untuk kemudian membeli, mengkoleksi, kemudian harganya Mingge semakin lama semakin naik. Nah itu tidak akan terjadi sebenarnya kalau Yanagi Soetsu ini bukan siapa-siapa gitu ya, benar-benar misalnya dia adalah seorang pengrajin dari Sarayama misalnya, akan berbeda gitu ceritanya gitu. Dan kemudian pemerintah pun mengakui bahwa Mingge adalah bagian dari identitas nasional, itu pun kebijakan kan sebetulnya. Itu tidak ada proses ya seleksi alam mungkin iya gitu ya, tapi proses kenapa Mingge ini dianggap konsep yang sangat baik untuk dijadikan identitas nasional, yaitu semata-mata adalah politik gitu. Maksudnya pemerintah melihat itu, oke, ini konsepnya paling benar nih dibandingkan Muke atau organisasi-organisasi craft lainnya misalnya. Kemudian dia bisa berdiskusi langsung, mungkin bisa bertukar pikiran langsung gitu si Yanagi Soetsunya dengan kepandaiannya dia, intelektualitasnya dia. Ya pada akhirnya dia menjadi sebuah movement gitu yang itu kan tidak kecil ya sebetulnya, seperti memproduksi buletin, kemudian mendirikan workshop itu siapa sih masyarakat grassroots yang punya kemampuan seperti itu gitu sebenarnya. Jadi kalau Jadi begitu, ya.
kan ada cerita bahwa dia akan membangun museum dan buletin gitu ya. Dia mencetak buletin Ya. saat itu untuk disebarkan. Itu backup fundingnya itu sebetulnya apakah dari political persons gitu ya, politikus misalkan, atau memang dia juga dekat dengan para konglomerat saat itu untuk memproduksi knowledge seperti ini, atau seperti apa sih? Tepatnya sebenarnya saya nggak tahu ya, maksudnya fundingnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak dibahas, maksudnya ya mungkin dibahas tapi di tulisan-tulisan yang lain gitu ya, tapi pastinya itu terjadi karena pengaruh yang sangat kuat gitu dan dia tinggalnya di Tokyo kan ya. Tokyo itu udah metropolitan, pusatnya budaya, sosial, politik dan segala macam, se-Jepang tuh ya di Tokyo gitu. Sehingga dia punya akses yang sangat mudah, entah itu dana, entah itu ya dukungan bentuk lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari Mas Arief Budiman gitu. Dalam konteks Indonesia yang cukup majemuk dan sangat beragam gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, apakah bisa gitu ya menemukan identitas kesenian yang bentuknya national scale gitu. Kayak Mingge ini kan juga sebetulnya ya kita tahu ya, tadi kan Bu Mei juga bilang ini menjadi identitas nasional dari keberagaman ini, walaupun juga sebetulnya banyak kritik gitu ya, bahwa dalam Mingge movement ini sebenarnya memarginalkan berbagai budaya yang lain lah, Ainu, apalagi Okinawa gitu kan, sebetulnya ini kan tribes lokal yang sebetulnya tidak diakomodir oleh movement ini. Nah, apakah kita juga harus melakukan hal yang sama gitu ya, dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk ini, atau bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sebetulnya masih banyak yang harus kita lakukan ya sebelum sampai ini adalah identitas kesenian nasional Indonesia gitu. Artinya ya seperti yang sudah kita ketahui bersama gitu ya, kalau kita menelusuri kembali ke belakang, apakah kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang selengkap masyarakat Jepang miliki saat ini gitu ya. Kayak misalnya sejarah aja. Kita kan akses sejarah kita tuh sangat sulit gitu ya sebenarnya ya, di masa sebelum era kemerdekaan gitu ya, banyak sekali hal yang terjadi gitu ya secara sosial, secara budaya, mungkin budaya kita pun ditekan gitu oleh kolonialisme dan sebagainya. Nah, untuk merunut lagi mundur sampai ke belakang itu sebetulnya adalah proses yang kemudian menjadi sangat penting untuk sampai ke sekarang gitu ya, di titik saat ini jadi apa nih identitas kita gitu. Kan kita nggak bisa semata-mata langsung menyeragamkan, oke, Anyaman adalah identitas nasional misalnya, kan nggak seperti itu juga gitu. Artinya apakah Anyaman yang identitas kesenian nasional misalnya, ataukah digeneralisir lagi, bukan Anyamannya tapi kemampuan tangannya atau apanya gitu ya. Jadi skill-nya misalnya. Jadi kesenian tradisional itu memanfaatkan keterampilan tangan yang seperti apa misalnya. Jadi bukan berupa objek-objek atau benda-benda mungkin kalaupun ada gitu ya. Karena kan kita juga terlampau beraneka ragam. Jadi lebih ke yang benar-benar fundamental seperti spirit gitu ya. Iya. Atau nilai-nilai yang abstrak. Baik. Ini mungkin pertanyaan kedua gitu ya dari siapa ini? Mbak Aidavi. Selamat sore Bu Mei. Saya ingin bertanya gitu, kalau kita mengasumsikan perubahan atau peleburan seni, desain dan craft sampai akhirnya sekarang terembed dalam desain modern Jepang, berjalan seperti di Jepang ini, kalau di Indonesia saat ini sudah sampai tahap mana ya? Ada di tahap mana gitu sekarang di Indonesia ini? Kalau kita bicara mengenai desain dan craft. Lalu apakah masih pada tahap westernisasi gitu kan? Ya di Jepang kan sempat ada western boom ya gitu ya, sehingga akhirnya muncul intelektual seperti Yanagi untuk melawan ini gitu. Nah, itu di mana sih tahap kita sekarang? Lalu juga dengan adanya konsep revitalisasi desa ataupun UMKM center, apakah kita sedang shifting? Gitu. Sekarang kan banyaknya kebijakan-kebijakan untuk membangun UKM atau desa. Nah, apakah kita juga shifting untuk menilik lagi potensi kita seperti apa? Itu mungkin dulu. Ya, ini sebenarnya lebih cocok dilontarkan ke Pak Panda ya sebenarnya pertanyaan ini. Nah, barangkali mau menjawab juga silahkan, boleh-boleh aja. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya kan ya. Kalau yang pertama itu sudah sampai di tahap mana
kalau dibandingkan dengan kondisi Jepang ketika itu gitu ya. Sampai di tahap mana sebetulnya saya sempat berpikir gitu ya ketika mempelajari Minggay ini di sana, oh sepertinya ini mirip nih sama Indonesia sekarang ini gitu ya, mulai industrialisasi, westernisasi dan sebagainya gitu. Tapi ternyata pun ya tentu saja berbeda gitu ya dalam berbagai aspek ya. Misalnya pembangunan gitu. Kita bicara kalau dibandingkan dengan Jepang di periode itu pembangunan infrastruktur itu luar biasa gitu, benar-benar dari tidak ada menjadi ada gitu ya, jembatan yang menghubungkan antar pulau gitu ya, yang sekarang mungkin di Indonesia belum sempat jadi juga. Kemudian membangun Jepang menjadi sebuah negara, sebuah nation itu ya semua saling terhubung satu sama lain gitu. Dan itu aja kalau kita lihat sekarang masih ada kesulitan-kesulitan lah gitu untuk menyeragamkan antara satu titik dengan titik lain gitu ya di Indonesia. Itu aja masih jadi masalah gitu. Kemudian industrialisasi saat ini ada di level mana? Memang industri itu ada gitu ya, tapi apakah kayak misalnya desain gitu ya, desain itu kan sebenarnya muncul dari industrialisasi. Jadi apakah memang profesi desainer ini menjadi bagian dari industrialisasi yang kemudian kalau di Jepang kan industrialisasi itu berarti meja semua diproduksi sendiri gitu ya di Jepang, kursi diproduksi sendiri di Jepang. Kemudian yang tadinya misalnya tadi contohnya tatami gitu, tatami yang tadinya diproduksi secara tradisional menggunakan tangan, kemudian semuanya pakai mesin. Apakah di Indonesia udah sampai di tahap gitu ya, sampai mereka berusaha untuk membuat pesawat sendiri, membuat mobil sendiri, microwave sendiri dan sebagainya. Industrinya sih sampai gitu. Mungkin industrinya sendiri udah sampai di tahap itu, tapi kalau kita melihat ke lapisan-lapisan masyarakatnya, sebetulnya industrialisasi ini sudah menjadi bagian dari seluruh lapisan atau menjadi bagian dari lapisan-lapisan tertentu aja gitu di masyarakat gitu. Karena dalam kasusnya kalau restorasi Meiji itu ya betul-betul kaum yang aristokrat gitu yang berusaha mempertahankan tradisi itu tersingkir gitu, seperti sudah tidak ada popularitasnya lagi, sudah tidak ada kalau misalnya dulu dia dihormati karena dia keturunan siapa sudah hilang semua itu gitu ya. Kalau dia dulu dihormati karena misalnya pakaiannya dibuat oleh seniman craftsman terkenal, ya itu juga sudah tidak ada harganya gitu di era industrialisasi itu. Nah, akhirnya ya itu tadi, maksudnya kalau untuk melihat Indonesia sejujurnya ya, kalau saya mungkin Pak Panda lebih paham gitu sebagai aliran sosial desain seperti apa gitu ya. Cuman saya nggak melihat, kalau saya pribadi sih belum melihat ada keseragaman di semua lapisan masyarakat dalam memahami industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Oke. Ya, itu mungkin ya. Ini sih sebenarnya tadi sempat ada bahasan bahwa ini kan juga sebetulnya terrelasi dengan istilahnya pergerakan tradisional art yang sebetulnya di era Meiji kan dilakukan ya, kayak chado ya. Tea ceremony terus juga kado gitu ya, upacara untuk mencium wangian gitu ya, dan juga upacara-upacara lainnya gitu ya, bentuk do lainnya. Nah, apakah ada pengaruh juga atau ada relasi nggak sih sebetulnya antara Minggay ini dengan tradisional seremoni seperti itu gitu? Terutama yang chado ya. Tea ceremony itu ya. Jadi ini juga sebetulnya sebuah tema yang menarik dan berkembang gitu ya di bidang kerajinan di Jepang. Dan mungkin bukan hanya kerajinan gitu ya, di dalam desain dan dalam aspek lain. Sebenarnya Jepang itu sangat menganut dualisme gitu. Dualisme dalam hal apa ya? Dimulai dari keyakinan akan Shintoism dan Buddhism gitu ya. Mereka ya dualisme itu ya di embrace gitu, berbeda tapi dua-duanya dijalani gitu ya. Kemudian ada budaya barat ya, kemudian budaya barat dan budaya tradisional yang itu juga mereka menjalani itu ya, memang sebagai dua-duanya ada, dua-duanya betul, dua-duanya tidak salah gitu. Terus
termasuk dalam hal estetika gitu ya, maksudnya selera apa ya, preference mungkin ya, kalau bicara estetika takutnya jadi ke ranah filosofi, saya juga kurang paham gitu. Cuman setidaknya dalam gaya estetika yang dikenal di masyarakat kebanyakan itu pun ada dualisme gitu ya, kalau kita sering dengar wabi-sabi gitu. Wabi-sabi atau apa, shibui gitu ya. Shibui itu kan sebenarnya apa sih, apa, bukan pahit ya, tapi tanggung gitu, kayak apa, tidak mencolok sekali tidak, tapi tidak terlihat juga tidak gitu. Jadi ya datar-datar, nanggung gitu. Ya itu karena memang itu yang bukan dilakukan, yang dipahami dan di-embrace gitu oleh masyarakat Jepang. Jadi ada yang budaya yang memang menunjukkan kemewahan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya pachinko gitu. Pachinko di seluruh Jepang tuh sama gitu. Lampu warna merah, terus ada apa gitu ya, warna-warni dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka paham itu Jepang banget gitu. Kemudian di sisi lain Chanoyu ini juga adalah Jepang banget, di mana sebetulnya secara prinsip Chanoyu ini atau Chado ini mereka punya pemahaman prinsip estetika yang sama sekali bertolak belakang dengan itu gitu, dan itu Jepang. Kalau misalnya ditanya itu apa keindahan Jepang, bukan iya itu keindahan Jepang gitu. Itu memang itu indah menurut kami, ketidaksempurnaan, apa ketidakseragaman, kemudian ada apa kerusakan yang terjadi karena berjalannya usia gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat ada rumah-rumah untuk upacara minum teh itu kan hanya di plester kasar ya sebenarnya. Dan itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena menurut mereka itu adalah indah gitu. Kemudian kenapa tadi juga apa tibolnya itu apa tidak mulus gitu ya, masih ada coak-coaknya dan sebagainya. Dan itulah yang dikagumi sebagai keindahan gitu. Apa sangat berpengaruh gitu ya, terutama kalau misalnya di upacara minum teh itu kan banyak yang diapresiasi ya rumahnya, mulai dari masuk pintunya pun kita harus apresiasi pintunya apa harus menunduk gitu misalnya karena lebih pendek. Kemudian kita mengapresiasi apa masternya juga, misalnya pakaiannya, kemudian gerak-geriknya benar-benar diperhatikan oleh apa tamu-tamu yang hadir, dan tentu saja objek-objek yang berada di dalam upacara minum teh itu gitu. Dan kenapa Mingge bisa masuk ke dunia Chanoyu sebetulnya ya karena dia bersesuaian sekali dengan prinsip-prinsip Chanoyu itu, wabi-sabinya gitu. Ketidaksempurnaan yang memang sebenarnya munculnya tidak sengaja sih kalau Mingge kan karena memang dibuat oleh tangan ya, jadi tidak sempurna gitu. Nah di upacara minum teh itu ketidaksempurnaan ini dipandang lebih filosofis lagi gitu. Ketidaksempurnaan itu sangat indah gitu karena itu menunjukkan bahwa kita hidup gitu kan. Ya mungkin yang pengrajin yang bikin tidak berpikir bahwa dicuek-cuek dikit biar tidak sempurna kan enggak gitu ya. Ya memang dia bikin dan hasilnya tidak sempurna tapi secara tidak langsung berkesesuaian gitu dengan apa. Ya sebenarnya ada frekuensi kesamaan gitu ya mengenai kesadaran ini antara pelaku-pelaku mulai dari pengrajin lalu juga pelaku seni tradisi gitu kan ya. Sehingga ini pergerakannya bisa masif dan match gitu walaupun sebetulnya jalurnya beda-beda ya. Iya. jalur berkreasinya gitu. Oke. Ini sebenarnya relate ke pertanyaannya Mas Arief dari Lampung mengenai bagaimana sih kita bisa menemukan kesadaran yang sama dari kemajemukan dan keberagaman. Nah, ini ada Mas Dani ya. Boleh di-unmute ya, Pak Radit. Kebetulan Mas Dani juga menuliskan dalam proses menulis mengenai arsitektur di Indonesia gitu. Beliau juga kurator di bidang arsitektur. Mungkin bisa tolong sharing ceritanya. Oh, itu udah ada ya? Ya. Halo, Dan. Halo. Boleh? Terima kasih, Mas Panda. Ya, saya arsitek, mempelajari arsitektur juga sebenarnya. Tapi juga membaca bukunya Soetsu Yanagi juga yang dari Everyday, The Beauty of Everyday Things. Kalau saya nggak salah. Okay. Tapi tadi saya juga punya kesadaran yang sama tentang berusaha untuk menghubungkan atau mencari apakah pandangan yang seperti ini itu kemudian bisa kita aplikasikan atau bisa kita cari apa yang mungkin
agar kita bisa menemukan apa yang selama ini selalu lepas kan. Kalau kita di kita yang selalu lepas adalah mengenai apa yang Indonesia gitu. Tentang di arsitektur juga itu selalu jadi ayam liar gitu, dikejar-kejar tapi nggak pernah dapat kan arsitektur Indonesia itu apa gitu identitasnya. Lalu di satu titik saya sadar bahwa sebenarnya jika kita mau menemukan apa yang Indonesia itu, pertama harus melepas dulu dari apa yang kita sudah yakini. Yang kedua itu memahami dulu sejarah kebudayaan di tanah ini sebenarnya. Jadi bukan sejarah arsitekturnya. Dua tahun lalu saya sama Arsyandi Akbar juga ada di forum ini dan Reza Bali, kami membuat sebuah pameran di Brussels di Belgia. Pamerannya itu berusaha untuk membuat narasi baru mengenai sejarah arsitektur di Indonesia. Jadi bukan sejarah arsitektur Indonesia, tapi arsitektur di Indonesia. Karena saya pribadi, saya menggagas pameran itu lalu mengajak Andi dan Reza, saya tidak puas dengan narasi sejarah arsitektur yang diberikan kepada saya atau yang berputar di Indonesia gitu. Dari apa yang saya alami, dari apa yang kami lakukan, tidak bisa mempelajari desain dan tidak bisa mempelajari arsitektur sejarahnya kalau tidak mempelajari kebudayaan yang ada di tanah ini. Jadi kehidupan selama sekian puluh ribu yang sudah terjadi di sini. Gitu. Karena itu ternyata kaitannya erat sekali. Dalam arsitektur yang saya sadari, ternyata di Indonesia dari dulu sampai sekarang, dari hari ini di Indonesia hari ini itu ada paling tidak 3 arus arsitektur yang sekarang sedang berjalan. Arus arsitektur etnis, arus arsitektur yang generik, dan arus arsitektur yang spesifik. Yang etnis itu arus arsitektur yang dibuat oleh kelompok etnis yang sudah ada di tanah ini sebelum ada Indonesia merdeka. Yang yang spesifik adalah yang dibuat oleh yang lulus dari sekolah-sekolah arsitektur. Nah, yang menarik adalah yang generik. Karena yang generik ini, dari pengamatan saya pribadi, sebelum ada Indonesia itu, nggak pernah ada. Nggak ada rumah makan Padang di tanah Jawa sebelum ada Indonesia. Paling tidak menjamur seperti sekarang ini dan tidak memiliki identitas arsitektural yang dominan seperti yang kita tahu sekarang gitu. Ruko itu juga tidak mendominasi ruang-ruang kota di Indonesia sebelum adanya Indonesia Merdeka atau bahkan sebelum adanya Orde Baru. Jadi di Indonesia kita selalu akan bergerak di antara apa yang etnis dan apa yang spesifik dan apa yang generik menurut saya. Sebelum adanya Indonesia, negara ini, itu kehidupan sama sekali berbeda. Hasil kebudayaan pun sama sekali berbeda, nggak sama. Setelah adanya Indonesia, lebih lagi setelah adanya Orde Baru, itu produk kehidupan, produk kebudayaan dalam hal ini desain dan arsitektur, itu berubah sama sekali berbeda. Dari apa yang saya berusaha untuk pahami sampai hari ini, apa yang Indonesia kemudian dibentuk oleh apa-apa yang generik. Jadi yang generik itu hasil kebudayaan yang generik atau hasil desain yang generik itu seperti kalau saya menyebutnya tempat lari dari jejak leluhuran kita untuk masuk ke apa yang Indonesia modern. Misalnya begini, seorang Batak yang orang tuanya terikat dengan keleluhuran Batak, kemudian di tahun 75 pindah ke Jakarta, dia tidak ngebangun rumah Batak di Jakarta. Dia tinggal di sebuah rumah generik yang dibuat oleh satu developer kecil mungkin yang rumahnya sama dengan 4-5 tetangganya yang lain atau mungkin semua tetangganya yang lain gitu. Ada sistem yang berubah.
ketika dia pindah, dia udah nggak jadi lagi orang Batak, dia tidak tinggal di rumah Batak lagi, tapi dia pindah tinggal ke rumah yang Indonesia gitu dalam tanda kutip. Jadi buat saya pribadi sekarang ini saya lebih berpikir untuk menemukan apa yang Indonesia atau mendefinisi kualitas terbaik terhadap kebudayaan Indonesia itu berarti memikir ulang apa yang generik dan mencari kualitas terbaik dari apa-apa yang generik di tanah ini gitu. Yang sempat saya perhatikan sedikit mengenai desain etno, saya ngikutin Instagramnya juga kan, sudah mulai tuh bikin kotak box kotak box untuk terima barang, terus untuk neken lift tombol, gitu, ya. Tombol lift gitu. Itu saya rasa hal-hal yang kita mungkin di kita kalau kita ingin, karena apa yang terjadi dengan Mingjay itu yang penting bukan Mingjay-nya, tapi bagaimana kemudian falsafahnya itu bisa membuat benda-benda dengan kualitas terbaik itu hadir di kehidupan orang lebih banyak gitu. Dan saya rasa itu yang penting adalah gimana kita bisa sebagai desainer kita bisa menciptakan apa-apa yang memiliki kualitas tertinggi, kemudian bisa dipakai semua orang. Sekarang ini yang paling bisa dipakai oleh semua orang adalah apa-apa yang generik. Teknik konstruksi bangunan yang generik, bahan bangunan yang generik, yang dijual di mana-mana gitu. Dan saya kurang tahu lagi, apalagi yang generik dalam bidang produk desain itu kayaknya harus digali juga. Tapi melalui situ, dan jika kita melihat mulai sekarang berusaha untuk fokus kepada melihat apa yang generik dan kemudian meningkatkan kualitas itu, rasanya di situ dengan cara itu, paling tidak untuk sekarang ini, kita bisa menghadirkan kehidupan atau barang-barang dengan kualitas terbaik dan dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas kehidupan itu di lebih banyak orang, lebih banyak penduduk Indonesia gitu kalau menurut saya. Jadi saya rasa gitu sih. Jadi pendapat saya. Ya, thank you Mas Dani. Sebenarnya ini menarik nih perihal mengenai generik gitu ya. Kan sebetulnya juga kalau misalkan kita lihat tadi Mingjay Movement gitu, itu kan sebetulnya juga mengangkat hal yang common gitu ya, mengangkat nilai yang cukup abstrak tapi common dimengerti oleh banyak pihak gitu ya, pengrajin saat itu gitu. Nah, tapi kan sebetulnya balik lagi kritiknya, ketika kita membuat hal yang umum, general dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu, apakah itu tidak ada ketakutan untuk terlalu mengeneralisir hal-hal yang sangat beragam ini? Takutnya nanti akankah ada minority group gitu ya, yang memang secara populasi kecil tidak terwakilkan dalam hal yang general dan umum seperti ini gitu. Nah ini bagaimana ya? Rasanya itu yang bisa dibicarakan lebih lanjut dan coba untuk dipahami situasinya di sini sebenarnya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi karena sementara ini saya ngelihatnya dalam sudut pandang apa yang etnis, apa yang generik, dan apa-apa yang spesifik itu ngebantu saya untuk ngelihat kelompok-kelompok masyarakat mana yang hidupnya ada di arus yang mana gitu. Lalu kemudian apakah di setiap arus ini pasti kemudian ada yang kemampuan ekonominya lebih rendah dan kemampuannya lebih rendah dan kemampuannya lebih tinggi. Saya rasa itu yang bisa dipahami atau ditelaah lebih lanjut gitu. Apakah kita apa yang menjadinya perlu dilakukan. Tapi rasanya kalau misalnya kita bisa membuat sebuah pengetahuan desain, jadi tidak melihat desain sebagai style, tapi sebagai pengetahuan dan gimana cara membangunnya. Kita bisa membuat desain-desain yang kemudian cara membangunnya dilihat sebagai pengetahuan yang mudah diaplikasikan oleh sebanyak-banyaknya orang, pasti akan ada celah-celah untuk mereka melakukan modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka sih. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi saya cuma menyodorkan wacana ini saja supaya kita bisa melihat bidang desain kita
itu dengan kebingungan yang lebih sedikit. Karena kalau saya ngelihat di arsitektur, itu banyak sekali kebingungan tentang bagaimana caranya menemukan yang Indonesia gitu, menghubungkan apa yang kita punya di sini, sedangkan di kepala kita itu mungkin lebih dari 70% dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar, dengan pemahaman yang sedikit mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi atau sedang terjadi di tanah kita sendiri gitu. Oke. Mungkin Bu Mei ada tanggapan, Bu? Iya, salam kenal Mas Dani, mungkin udah kenal sama Panda tapi belum pernah belum kenal. Terima kasih sekali ini tanggapannya sangat menantang untuk dipikirkan bersama gitu sebenarnya. Memang yang dihadapi mungkin sama bidang arsitektur di Indonesia ya pada akhirnya tidak jauh berbeda ya dengan apa yang kita rasakan di dunia desain gitu, desain produksi terutama. Karena ya itu tadi kalau saya merasa ada keresahan yang sebenarnya memang belum terjawab gitu, kayak kita nggak tahu dulu leluhur kita gitu, orang tuanya nenek kita tuh bagaimana sih cara mendesain gitu ya, cara mendesainnya itu seperti apa, kemudian apakah kalau misalnya si Mingge misalnya dia bisa memunculkan satu konsep ya fungsionalitas itu nomor satu misalnya, dari adanya fungsionalitas itu maka akan muncul keindahan gitu ya. Jadi itu adalah konsep yang sangat kuat kalau menurut saya secara statement. Tapi bagi kita sendiri gitu yang orang Indonesia yang mungkin memang apalagi yang lebih muda dari kita mungkin ya yang sejak lahir sudah terekspos dengan informasi yang luar biasa banyak gitu. Jadi dia tidak lagi mendapatkan informasi dari lingkungan fisisnya dia sekitarnya, kayak misalnya orang zaman dulu lingkungannya dari lahir ya ada orang tua, ada nenek, ada tetangga, ada temennya, ada saudara, kerabat gitu ya. Maka informasi yang dia dapat berasal dari situ gitu ya, dari lingkungan ini. Sementara kita sekarang masanya sudah anak lahir gitu, yang lahir tahun 1990-an misalnya, ya informasi primernya dia ya bukan hanya dari lingkungan tapi dari informasi luar sana gitu, dari pemikiran orang lain, dari apa yang dia lihat di media misalnya. Nah, untuk bisa dia memahami informasi dari sekitarnya langsung itu pun tidak mudah gitu ternyata di masa sekarang ini gitu ya. Artinya apakah kita memang harus bergerak mundur dulu nih sebelum akhirnya maju atau mendeklar gitu bahwa oh ya ini desain Indonesia gitu, atau ini arsitektur Indonesia. Ya mau nggak mau gitu ya, ada saatnya kita step back dulu nih sedikit nih, kita mau lihat, kita tahu gitu ya, dengan mudah kita akan bisa melihat apa yang dilakukan orang di titik terdepan gitu ya, di titik yang paling futuristik di luar sana, kita akan dengan mudah tahu gitu. Tapi kan yang sulit sebetulnya memahami kita ke dalamnya nih gitu, cara berpikirnya gitu, cara berpikir kita, cara berpikir orang-orang sebelum kita gitu yang sama sekali tidak familiar gitu dengan kehidupan kita sekarang kalau menurut saya. Jadi ya studi-studi mungkin ya, studi-studi yang lebih mendalam tentang dari mana kita berasal itu jadi hal yang penting gitu. Ya ke roots lah gitu, maksudnya bukan hanya ke masa lalu tapi ya kembali menjejak ke tanah gitu, kembali lihat tetangga nih kayak gimana sih karakteristiknya, kebiasaan hidup tetangga sebelah rumah, depan rumah itu kayak gimana sih gitu. Jadi yang sangat fisik itu yang sudah sulit dilakukan sekarang. Ya. Saya rasa bukan cuma penting sih, tapi krusial banget. Itu yang dari yang saya rasakan, dari yang saya pelajari, dan dari yang saya pahami, itu adalah titik yang paling krusial karena pendidikan kita, baik itu desain maupun arsitektur atau yang lain-lain, itu terputus sama sekali dari asal-usul kita terutama. Jadi kalau kita mau melangkah lebih baik ke masa depan atau membuat kehidupan yang lebih baik di masa depan dalam bidang ilmu kita masing-masing, kita harus mencari cara untuk memahami masa lalu dulu. Sebelum kita melakukan itu, akan selalu ada kebingungan untuk kita bekerja, dan potensi kita untuk bisa menghasilkan hal-hal dengan kualitas tertinggi dan terbaik bagi masyarakat yang lain, itu tidak akan maksimal jadinya.
Jadi saya kalau boleh sih mau nantang Panda dan Desain Ethno untuk sama-sama bikin narasi sejarah desain dan narasi sejarah arsitektur kita sendiri, karena kita belum punya narasi sejarah desain yang bisa membuat kita paham di mana posisi kita hari ini dan bagaimana kita bisa membuat kehidupan yang lebih baik di masa depan gitu. Kita perlu itu sih, pendidikan desain kita, arsitektur, grafis dan produk memerlukan itu, dan itu adalah hal yang sangat vital sekali, karena ini titik, ini buat saya ini make or break point sih 5-10 tahun ke depan ini. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan momen 5-10 tahun ini dengan benar, lebih susah di masa depan, malah mungkin nggak akan ada harapan lagi gitu untuk kita punya kehidupan yang lebih baik lagi. Saya rasa gitu sih. Nah ini juga sebenarnya ya kalau merefleksi ke movement seperti Mingguey atau arts and craft movement, sebetulnya juga kan nggak cuma tokoh-tokoh di bidang desain, arsitektur atau yang memang di bidang making gitu ya, tapi memang juga ada irisan-irisannya dengan ya sejarawan, filsuf, bahkan ya kayak tadi Yanagi Soetsu seorang filsuf gitu ya, dia pasti akrab dengan Suzuki Daisetsu yang bikin istilah wabi-sabi gitu ya, Nishida Kitaro, dan ini semua adalah filsuf yang memang kolaborasi juga gitu ya dengan para desainer maker saat itu untuk menggali apa sih keseharian kita. Yang penting kan sebenarnya kita sadar nggak sih keseharian kita itu kan yang kadang sulit ya. Kayak istilahnya naik angkot itu adalah aset kita, itu kan susah ya untuk mencari kesadaran itu gitu ya. Nah ini yang mungkin harus memang bareng-bareng sih, nggak cuma di bidang desain tapi juga arsitektur, seni yang memang interdisiplin dengan bidang social science juga. Nah mungkin itu kali ya. Makasih Mas Dhani buat tanggapannya. Mungkin nanti next ya Mas Dhani ngomong di sini buat jadi bicara narsum ya gitu. Nah ini juga ada pendapat juga dari Mas Iwa, kebetulan dia sekarang beliau ini ketua ITPC di Osaka gitu ya, desainer produk juga. Beliau juga bilang bahwa setuju banget mengenai pemahaman kualitas tadi yang disebut oleh Mas Dhani. Ya saya rasa salah satu kelebihan Monozukuri Craft di Jepang itu sebetulnya kualitas yang malah jauh kadang di atas barang-barang industrinya sendiri gitu ya, yang memang sudah baik. Jadi udah baik ya lebih baik lagi. Nah korelasinya juga pasti ada dengan industrialisasi Indonesia juga mungkin. Nah ini mungkin bisa saling refleksi gitu ya, para industrialis di Indonesia ini dengan para craft maker ini gitu. Nah terima kasih Mas Iwa buat tanggapannya. Mungkin terakhir pertanyaan ya sebelum kita tutup dari ada dari Mbak Isti. Apa kabar Mbak Isti? Nah beliau menanyakan sebentar gimana ya Cak? Ini dari dari kuliah Mingguey ini gitu ya Bu Mei ya. Apa sih bagaimana sih kita mencari konteks pencarian konsep desain khas Indonesia ini gitu ya. Ya tadi kan ada istilah bahwa Yanagi ini dia seorang politikus juga sebetulnya gitu ya, dia cair ke berbagai politikus dan para konglomerat misalkan, atau juga dia juga pencarian keseharian juga bagus. Nah gimana sih caranya juga mencari konteks desain khas Indonesia ini gitu yang bisa dipelajari dari Mingguey? Mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Oke. Yang bisa dipelajari dari Mingguey ya sebenarnya ini salah satu hal yang bukan salah satu hal ya, hal yang paling menarik gitu ya dari mempelajari budaya budaya asing di luar budaya kita adalah kita bisa merefleksikan gitu. Pada akhirnya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Mingguey movement ini gitu ya, bahwa bicara masalah keindahan aja pada dasarnya kita harus berkontemplasi mungkin ya gitu, maksudnya berpikir gitu, bukan hanya masalah fisiknya aja, bicara masalah objek, bicara masalah proses gitu, tapi ternyata penting sekali bagi kita untuk bisa memahami cara berpikirnya manusia, kemudian bagaimana organisasi sosial ini berputar di sekitar kita gitu. Ternyata mungkin itu juga yang masih menjadi kesulitan bagi desainer ya gitu, karena desainer itu secara natural gitu ya kodratnya berinovasi kan, menyelesaikan masalah gitu, problem solving, memberikan intervensi gitu di kondisi yang tidak ideal menurut dia lalu diubah. Nah mungkin sebagai titik untuk memulai kita harus melihat
mundur dulu gitu. Kita melihat suatu fenomena bukan langsung bicara. Jadi kita bisa apa nih gitu. Kadang-kadang kita buru-buru untuk sampai di titik ya udah kalau gitu desainernya ngapain gitu. Kalau gitu kita ngedesain apa? Kalau gitu masalah apa yang mau diselesaikan? Mungkin kita harus mundur dan mengkaji dengan runut gitu, dan itu adalah tahapan yang mungkin gitu ya bagi banyak teman, dan saya pun ketika belum pernah merasakan disertasi merasa kayak kenapa sih kayak gitu aja harus dipikirin sampai lama gitu ya, sampai mendalam, sampai kita harus belajar dari pemikiran orang lain. Dalam hal ini kita baca misalnya baca paper atau baca buku, baca pemikiran A, B, C orang dari Indonesia sendiri, dari negara-negara di Asia, dari negara-negara di Eropa. Ternyata itu adalah untuk merefleksikan kembali gitu apa yang kita miliki. Kalau misalnya sekarang kita merasa, jadi harus melihat dari mana ya gitu. Mulainya ya melihat lagi dulu kayaknya sih ya ke sekeliling kita gitu. Sebelum kita bicara masalah apa yang mau dipecahkan gitu. Karena ya itu tadi desainer memang kita dibentuk supaya ada di depan gitu ya, untuk berinovasi gitu, untuk memikirkan langkah selanjutnya apa, what's next gitu. So what? Selalu kayak gitu kan gitu. Tapi rasanya sekarang udah saatnya kita mengkaji lagi gitu, mengkaji ke dalam, mungkin bukan what's next, mungkin bukan so what gitu, tapi why. Kita harus tanya ke dalam lagi. Why, how gitu, yang ya dijawab dulu gitu pertanyaan itu, terus kenapa kita harus ke depan gitu. Bahkan kita mungkin harus bertanya, terus kenapa kita harus menyelesaikan permasalahan itu gitu. Kalau misalnya di satu sisi memang desain adalah problem solving, mungkin kita mundur lagi gitu, apakah betul itu permasalahannya itu atau enggak gitu. Dan itu berarti adalah mengkaji ya gitu. Ya sudah masanya gitu, kita udah harus berpikir lintas keilmuan gitu ya, diskusi mungkin dengan para sosiolog, dengan para antropolog, dan itu penting untuk mengetahui, kalau menurut saya gitu ya, identitas jati diri yang tadi kita bahas banyak itu gitu. Karena kita berbeda jauh dengan Jepang yang latar belakang sejarahnya itu sangat homogen. Jadi bisa dibayangkan mereka 260 tahun hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita ada orang tua, ada nenek, ada buyutnya siapa gitu ya, sampai yang belakang, cara hidupnya ya seperti itu gitu, 260 tahun. Kan sangat mudah ditelusuri ya gitu. Jadi selama ini mereka seperti apa, itulah tradisinya gitu. Yang sulit, yang tidak bisa disamakan kasus kita dengan kemunculan Mingge adalah identitas kitanya sendiri, mungkin identitas Indonesianya sendiri sebetulnya kan tidak linear gitu ya, tidak seperti Jepang, itu sama sekali berbeda gitu. Dan budaya kita itu sangat beragam gitu ya. Ya maksudnya beda pulau aja, ya dalam satu pulau aja bahasanya bisa beda. Sementara Jepang kan enggak. Jepang kan dialek aja mungkin ya, tapi cara menulis, ya bahasa sehari-hari ya seperti itu gitu. Itu aja sudah tantangan yang luar biasa gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya mungkin ya hari ini ya sangat terbuka gitu bagaimana sih sebenarnya movement-movement seperti ini dilakukan ya, terutama dengan konteks Jepang hari ini, karena memang sebenarnya movement seperti ini pun juga sudah terjadi juga di Eropa, di Jepang, dan ya mungkin sebetulnya saatnya memang Indonesia mencari siapa sih kita ini gitu ya. Kalau misalkan ya banyaklah senior yang bilang saya bahwa dalam desain itu kita jago ya dalam membuat menjawab how and what gitu ya. Bagaimana sih kita membuat, apa sih yang kita buat gitu ya, dan bagaimana pembuatannya. Tapi ya memang harus kita sulit dipertanyakan adalah why gitu ya. Kenapa sih kita membuat, kenapa dan kenapa ini yang memang kadang sulit dijawab gitu ya. Nah, ini yang saatnya mungkin kita harus menggali lebih dalam siapa sih kita gitu ya, apa sih jati diri kita. Oke. Baik, terima kasih Ibu Meirina atas kuliahnya hari ini yang sangat membuka mata mungkin. Nah, ini juga ada apresiasi dari Pak Rudi gitu ya. Pak Rudi Yusuf juga senior di kampus dulu gitu. Jadi terima kasih juga tanggapannya juga dari Mas Dani, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dilempar ke hari ini kita gitu ya. Nah, dialog desain ini akan rutin kita lakukan 2 minggu sekali, dan 2 minggu lagi itu akan ada mungkin kuliah umum juga dari Ibu Ayu, Bu Arianti Ayu. Beliau akan bicara mengenai kursi dan kuasa gitu ya. Beliau telah melakukan banyak riset, terutama yang sebetulnya belum dikeluarkan itu riset-riset mengenai studi kursi furniture di konteks Istana Merdeka, di Istana Presiden gitu ya. Dan itu sangat terelasi dengan bagaimana mungkin tipikal pemerintahan
presiden saat itu dengan melihat dari perubahan furniture-nya gitu. Nah, ini mungkin juga sangat menarik dan bisa terrelasi dengan kuliah hari ini untuk mencari siapa sih kita gitu ya, siapa sih Indonesian design dan seterusnya gitu. Nah, begitu ya. Ya maaf waktunya melebihi 38 menit gitu. Jadi mangga nanti kita akan publikasikan iklan posternya buat dari kuliah dari Bu Ayu, nanti tinggal daftar lagi. Nanti kuliah mohon izin buat semuanya juga bahwa kuliah hari ini akan kita publish di YouTube gitu ya, dan di website kami di designetno.id gitu. Begitu Bu Mei, terima kasih banyak kuliahnya. Terima kasih teman-teman semua telah berkumpul. Kehadirannya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.